Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Dalja Batch 1 tahun 2025 yang kami hormati, perkenalkan nama saya Ipan, Sarjana Pendidikan Agama Islam asal daerah Kota Banjar. Saya bertugas hari ini di Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Darul Huda Kota Banjar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalja Batch 1 tahun 2005 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 242111228. Hari ini hari Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran di Madrasah Aliyah Darul Huda. Berikut video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat. Baik. Bapak cek kehadiran dulu ya. Bapak cek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 5 orang. Kenapa? Sakit ya? Sakit. Ada yang sudah lama sakitnya? Ada. Siapa itu? Dari mana asalnya? Dari Majenang. Alhamdulillah, jauh. Tapi sekarang sakit? Sudah berapa lama? Sudah menjenguk? Sudah. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita inginkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keberkahan. Siapa yang ingin doa? Biasanya siapa? Baik, silakan Anak-anak Saskia. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, terima kasih atas doanya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, kita lanjut kepada sesi mengenang jasa para pahlawan kita. Seluruhnya berdiri. Kita nyanyikan lagu syukur. Kita mulai. Terima kasih. Duduk kembali. Baik.
Anakku sekalian, materi tentang akidah akhlak. Akidah akhlak ini sudah masuk di semester kedua ya. Semester kedua. Kemudian kita ini akan mempelajari, kalau sebelumnya kita mempelajari tentang adab menjenguk orang sakit. Pernah kita sakit? Pernah ada yang jenguk? Bagaimana adab-adabnya? Sudah tahu ya adab-adabnya. Yang pertama apa? Memperhatikan waktu yang tepat ketika berkunjung. Yang kedua apa? Tidak terlalu lama. Bagus, tidak terlalu lama. Jadi nggak boleh lama-lama, saking enaknya nikmatnya menjenguk sampai lupa waktu. Sampai kesel yang sakitnya. Nggak boleh. Berikutnya apa? Yang ketiga? Boleh. Bagaimana keadaanmu? Tanya. Bagaimana kondisimu? Alhamdulillah. Jadi nggak usah lama-lama, tunggu waktu yang tepat. Itu minimal. Ada berapa itu yang dipelajari? Ada 8 atau 7 itu yang kita pelajari dalam bab yang termasuk apa? Yang berikutnya, misalkan kita tidak boleh memancing-mancing pertanyaan yang bikin waktu lama dia ngobrol. Jangan dibiarkan orang sakit banyak ngobrol. Itu nggak boleh termasuk Islam. Baik, selanjutnya Bapak akan slide-kan ini masukkan beberapa gambar. Pernah mengalami musibah? Musibah apa saja yang pernah kalian alami? Banjir ke? Pernah ngalamin banjir antum? Pernah ngalamin banjir? Ngalami gempa pernah? Baik, kira-kira gambar ini menunjukkan apa saja? Nomor 1 apa? Tsunami. Ini tsunami. Tsunami di mana? Aceh. Tsunami Aceh. Yang hanya satu bangunan yang utuh. Yang apa itu? Bangunan masjid yang pinggir pantai yang itu masih. Kemudian apa lagi yang kedua itu? Yang kedua gunung meletus. Gunung meletus yang terkenal di mana yang terkini? Krakatau. Mana lagi? Ini apa ini yang ketiga? Banjir apa? Banjir bandang. Banjir bandang itu terjadi hujan lebat sampai mengakibatkan apa? Erosi tanah. Ya, dengan lumpur. Air bergabung dengan lumpur sampai ke pemukiman warga. Berikutnya ini. Yang keempat gempa bumi. Bencana ini. Baik, pernah nggak kita mendengar atau ada kisah-kisah umat-umat terdahulu? Pernah? Mendengar kisah umat terdahulu, bagaimana kondisi umat terdahulu ditimpa musibah? Ada musibah apa yang dalam Al-Quran disebutkan? Musibah banjir. Musibah banjir pada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Musibah apa lagi yang datang? Kepada siapa? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut apa? Musibahnya? Gempa bumi, hujan lebat, apa lagi? Baik, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Kalau sebelumnya Nabi Nuh bagaimana? Banjir, seluruh dunia dibanjiri dan semua tidak tersisa kecuali yang ada di kapalnya. Ya, kemudian kalau kaum Ad, kaum Samud itu juga di bumi hanguskan oleh Allah. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah Nabi Lut alaihissalam. Ada yang pernah dengar Nabi Lut alaihissalam? Bagaimana Nabi Lut itu? Ada pernah dengar? Bagaimana Nabi Lut itu? Ada pernah dengar? Belum pernah dengar kisah Nabi Lut? Pernah? Balik. Apa yang pernah kalian tahu tentang Nabi Lut? Kaum Sodom. Negeri Sodom. Kaum Sodom. Apa itu kaum Sodom? Baik, kalian sudah pinter. Penyuka sesama jenis salah satunya. Na'udzubillah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena ngerasa perempuan yang diacuhkan, maka mereka saling menyukai sesama. Dan ini terjadi bukan setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, tahunan, puluhan tahun, dan ini merusak. Ada yang ingin lebih tahu tentang kisah Nabi Lut? Semua ingin mendalami kisah Nabi Lut? Baik.
kita masuk kepada materi pembelajaran tentang kisah Nabi Lut. Sebelum itu, Bapak akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran. Di pembelajaran ini ada punya tujuan. Jadi ada tujuan pembelajaran dulu. Satu, peserta didik mampu menjelaskan kisah Nabi Lut alaihissalam secara singkat dan jelas. Artinya nanti setelah kita mempelajari kisah ini, kita bisa menjelaskan secara singkat dan jelas. Dari mulai silsilah, dari mulai cara dakwah, kemudian misalkan pekerjaan kaum yang didakwahi oleh Nabi Lut alaihissalam, kemudian akhirnya seperti apa ujungnya, itu nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis pelanggaran kaum Nabi Lut. Nah, ini termasuk bagian daripada kisah, yaitu ada menjelaskan karena apa, banyak perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Yang berikutnya, yang ketiga, mampu menyebutkan macam-macam siksa. Nah, ini termasuk macam-macam, artinya ujung kehabisannya umatnya Nabi Lut itu seperti apa. Ini akan dipelajari nanti kita secara sama. Jadi paham ini? Nah, baik. Baik, sebelum ini saya sampaikan, ini Bapak minta untuk buat kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sudah disampaikan? Belum? Baik, nomor kelompok ini minta sekarang bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama Saskia, Aulia Nindya, Rahma Aisyah. Ada? Baik, yang kedua kelompok 2 Helanida, Abharina, Zahra Anissa, Asya. Ada? Kelompok ketiga Mezaluna, Naura, Rengganis, Kansa, Kalia. Kemudian kelompok 4 ini ada Risalatul, Vina, Aisyah Putri, Reksa. Ada? Nah, cepat sekarang membuat meja untuk diskusi sebagai kelompok. Sudah? Baik. Sekarang sambil memperhatikan. Kelihatan jelas? Baik, simak dulu ya. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayah Boleh sambil mencatat. Hasan bin Tareh. Barangkali yang perlu dicatat. Diutuskan sebagai rasul kepada Siapkan salah satu pulpennya. kaum yang mendiami Siapkan kertasnya. timur laut dari Israel sampai Yordania, Laut Mati. Ibu kota Sodom terletak di utara Basin, Laut Mati. Hampir keseluruhan kaum ini mengamalkan gaya hidup songsang, yaitu melakukan hubungan kelamin sesama jenis, yaitu lelaki dengan lelaki, yakni meninggalkan perempuan. Nah, silakan Perbuatan sambil ini tulis boleh. merupakan sesuatu Mencermati penyelewengan disambil. fitrah yang amat buruk. Nabi Lut telah menyeru kepada mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut di samping menyampaikan seruan-seruan Allah. Tetapi mereka mengabaikannya dan malah mereka mengingkari kenabiannya. Akhirnya kaum Nabi Lut dimusnahkan dengan bencana yang sangat mengerikan dan dahsyat. Kejadian ini berlaku kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi. Kaum Lut telah mengancam Nabi Lut dan membencinya karena mengajak kaumnya untuk beriman. Ayat seterusnya dalam kitab Al-Quran dikisahkan dalam surat Al-A'raf. Dan kami juga mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya, tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Kemudian Allah memvonis istri Nabi Lut di pengadilan lahiriah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perempuan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang solih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya
maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Baik. Sudah bisa dicermati? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang berdiri seluruhnya. Berdiri seluruhnya. Baik. Coba kedepankan tangannya. Kedepankan tangannya. Ke atas kan? Ke atas kan? Ke bawah. Ke bawah kemana ke bawah? Ke samping. Ke bawah. Ke samping. Kemudian ke bawah. Sekali lagi. Angkat tangannya. Tangan yang kanan angkat. Yang kiri angkat lagi ke depan. Langsung ke depan. Masukkan tangan yang kiri, bantu tangan kanan temannya. Tangan kanan buka untuk dibuka, lalu tempelkan ke sini. Good. Nah, udah cukup. Tepuk tangan semuanya. Baik. Alhamdulillah kita sudah mencermati sekitar durasi 9 menit tadi, kurang lebih 10-9 menit. Ya, durasi ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Banyak tadi kisahkan sudah dipelajari? Banyak. Seperti apa tadi? Tentang silsilah. Oke, silsilah. Silsilah Nabi Lut alaihissalam tadi diketemukan apa? Ada nabi dari Azar. Azar ini punya anak namanya Ibrahim, Haran, dan Nahor. Nah, Lut ini berangkat dari Nahor. Berarti Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tuh Ibrahim dengan Haran ini adik kakak. Kemudian Lut punya dua anak, yaitu Raisa dan Zagrata. Ya, salah satunya Raisa dan Zagrata. Ini anak Nabi Lut. Berikutnya, siapa lagi? Bagaimana dakwah Nabi SAW? Jadi lihat, dakwah Nabi adalah di mana? Di wilayah Yordania. Tadi gitu ya, wilayah Yordania. Kemudian apa lagi? Punya istri namanya Wali'ah, dua putri Raisa dan Zagrata. Kemudian sifat tercela, kemudian apa lagi? Tadi ada pencurian, ada perampokan, ada perampasan harta benda, penganiayaan, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain, dan yang paling buruk penyuka laki-laki. Ini yang paling buruk. Kemudian apa lagi? Nah, materi dakwahnya apa? Materi dakwah Nabi Lut yaitu apa? Mengajak kaumnya untuk apa? Menyembah Allah dengan cara yang benar, menjauhi kejahatan dan kemaksiatan, menghentikan kemungkaran. Betul tadi? Betul, itu yang kita dapatkan. Kemudian Nabi Lut kedatangan tamu. Siapa tamu itu? Tamu. Berapa orang jumlahnya? 3 orang tamu tadi disebutkan malaikat. Berapa? Di mana? Di malam hari kedatangan. Karena para pemuda tampan ternyata malaikat. Nabi Lut berurusan kepada anak istrinya untuk merahasiakannya. Namun istrinya malah menyebarkan. Tuh, ada yang tampan tuh di rumah saya. Ada yang tampan tuh di rumahnya. Malah disebarkan teman. Udah tahu kaum Sodom adalah penyuka laki-laki, dikasih kabar, makin wah, makin semangat dia mengejar itu. Kenapa? Laki-laki yang tampan, laki-laki yang lewat ke negeri Sodom gak ada yang selamat kecuali diburu, dikejar sama dia, dan tadi diperlakukan sebagai tidak ada yang selamat, tidak ada yang selamat. Maka ini dikasih kabar, inilah istri yang durhaka kepada suaminya. Malaikat itu yang diutus Allah untuk memberi azab kepada kaum Sodom. Ternyata diutus untuknya. Ini juga sama kisahnya kepada malaikat ini yang datang kepada Nabi Ibrahim. Sebelumnya itu bertemu kepada Nabi Ibrahim, kemudian mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak yang namanya Ishak dari Siti Sarah. Malaikat ini sebelum berkunjung ke Nabi Lut, ini berbincang-bincang dulu dengan Nabi Ibrahim. Saya ini malaikat yang diutus Allah untuk menghancurkan negeri Sodom. Bertanyalah, bagaimana dengan Nabi Lut? Bagaimana dengan kaum Nabi Lut yang beriman? Insya Allah itu diselamatkan. Sudah perintah Allah, mereka akan diselamatkan. Itulah salah satu bincang-bincangnya. Baik, ini saya bagikan sekarang ada tugas. Sekaligus Ustaz Bapak bagikan ini terkait dengan materi. Materi, kemudian ada tugas di sini. Nah, ini materi dulu. Kemudian ini tugasnya.
Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Baik, ini. Ini kelompok berapa ini? Ini kelompok 4. Kelompok 4. Ini materinya. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 2. Dan ini tugasnya. Boleh langsung dijawab di situ, di kolom itu. Kalau tidak cukup, merasa tidak cukup, ingin panjang, silakan boleh di kertas tambahan. Baik, ini bisa dipahami situ ada? Coba perintahnya, masing-masing kelompok sudah ada? Nah, di situ juga harus memandu Al-Quran. Al-Quran sudah ada disiapkan? Baik, silakan. Silakan dikerjakan. Di situ ada cermati, baca dulu, ada kisah, baca dulu materinya. Silakan cermati, baca. Ini sebagai tambahan daripada materi yang tadi disampaikan. Silakan. Kalau sudah bisa jawab langsung. Silakan diskusikan. Tidak boleh diam. Masing-masing bisa aktif. Belajar aktif membaca. Berarti berpikir. Silakan. Kalau sudah diketemukan, nanti supaya ada presentasi. Kelompok 1 mana kelompok 1? Coba kelompok 1 apa perintahnya? Yang pertama? Berarti 2 ayat ya? 2 ayat. Ayat perintahnya kedua apa? Bacalah kembali materi tentang kisah Nabi Lut. Sikap apa saja yang dapat diteladani dari kisah tersebut. Baik, ada teladan kisah dari kisah. Teladan kita apa yang harus kita teladani dari kisah Nabi Lut? Banyak sekali teladannya. Entah teladan tentang istrinya, teladan ada istrinya ya, istrinya jadi teladan. Dari juga putri-putrinya dan juga kaumnya. Ada teladan di situ. Teladan baik, teladan buruk. Boleh. Ada yang sudah? Sudah. Baik, kalau sudah ini boleh dipresentasikan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju semuanya. Kelompok 1 ada berapa? 3 orang. Baik, silakan maju ke depan. Presentasikan. Ini siapa yang bicara ini? Oke, Aisyah. Silakan. Boleh, yang lain perhatikan dulu. Kalau belum, perhatikan. Ini hasil presentasi. Itu siapa cepat? Ini Ustaz langsung, Bapak langsung supaya presentasikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal-soal yang diberikan oleh Bapak. Jadi yang pertama soalnya adalah tentukan jenis azab yang terdapat pada ayat dari surat Al-A'raf ayat 84 dan Al-Hijr ayat 73. Jadi, yang dari Al-A'raf ayat 84 itu azabnya adalah Allah menurunkan hujan batu api yang sangat dahsyat kepada kaum Sodom. Dan yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 73 ialah Allah menurunkan suara yang keras yang menggelegar terhadap kaum Sodom. Yang nomor 2 adalah sikap apa saja yang dapat diteladani dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama adalah mengajak kaumnya untuk bertakwa dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertanggung jawab dan tidak menghentikan dakwah Islam terhadap kaum Sodom tersebut. Yang ketiga, bersabar atas cobaan yang ia terima terhadap kaumnya dan pengkhianatan dari istrinya. Terus teladan kita seperti apa? Kalau kita sudah mengetahui itu sifat dan karakter Nabi Lut, sekarang teladannya yang akan kita lakukan itu apa berikutnya? Tetap bersabar. Sabar kalaupun dalam kondisi Apapun. benar-benar. Apalagi? Terus Senantiasa bertakwa kepada Allah. senantiasa kita bertakwa kepada Allah, jangan melanggar ketentuan-ketentuannya. Berikutnya apa lagi? Terus bertanggung jawab. Kita senantiasa bertanggung jawab terhadap diri kita, iman kita, Islam kita, akhirat kita. Betul. Baik, tepuk tangan. Silakan duduk. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tepuk tangan.
Ya, kita sudah menemukan materi dalam hal ini adalah satu tentang siksa Allah yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Ya, ini pelajaran betul bagi kita. Artinya apa? Jangan sampai ada penyimpangan kepada Allah. Berikutnya, kita ambil di sini terkait dengan selain daripada tadi apa? Presentasi ya, setelah presentasi dari kelompok, kemudian kesimpulan, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan tadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa tadi? Diambil kesimpulan apa tadi? Baik, kita lihat tadi, kita lihat. Nah, kita lihat ada kesimpulan. Nah ini. Ini satu kesimpulan. Kemudian apa lagi yang bisa disimpulkan dari kisah ini? Hah? Sabarnya. Hah? Selain daripada kesimpulan yang bisa dapat apa? Materi ini kita bisa menguasai. Materi ini bisa kita kuasai. Materi ini bisa kita kuasai. Baik. Setelah ini kita lanjut kepada ada refleksi atau ada tes akhir. Baik, setelah ini Bapak bagikan, ini ada yang harus diisi. Ini masing-masing, ini tidak kerja kelompok, ini masing-masing. Jawabannya nanti langsung disimpan di sini saja. Ya, boleh. Ini tuliskan nama, kemudian kelas. Nah, ini untuk mengecek pemahaman masing-masing. Ini tidak diskusi ya. Ini tidak diskusi. Ini masing-masing. Kerjakan secara pribadi. Baik, silakan kerjakan. Ya sudah, nanti bisa dikumpulkan. Ada yang sudah? Sudah selesai? Boleh dikumpulkan ya? Coba dikumpulkan ke depan. Ya, silakan. Nah, boleh. Baik, terima kasih. Sudah semuanya? Baik. Saya ulangi. Tadi terkait dengan kesimpulan, Bapak, ini sudah ada jawaban di sini masing-masing. Nanti Bapak periksa. Nah, sekarang ngambil untuk kesimpulan. Simpulan dari materi yang kita pelajari hari ini apa saja? Selain daripada yang Bapak slide-kan tadi. Selain dan dislide-kan, kesimpulan. Simpulan dari materi yang kita tahu apa saja? Satu, mengetahui azab-azab Allah. Berikutnya, mengetahui silsilah Nabi Lut alaihissalam.
Kalau tadi azab-azab Allah yang turun kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodom, kemudian berikutnya silsilah. Silsilahnya dari siapa itu? Dari mulai Nazar, kemudian Ibrahim, Haran, kemudian Nahor. Ya, Nabi Lut itu dari mana? Dari Nahor, dari Haran, dari keturunan Haran. Nah, berarti Nabi Ibrahim adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Ini yang tertulis dalam Alkitab. Dalam Alkitab, dalam Al-Quran tidak disebutkan keturunan silsilahnya, tapi ini dari Alkitab. Bahwa ini disebutkan bahwa Haran adalah bapak daripada Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut ini banyak mempelajari tentang teori dakwahnya. Itu dari siapa? Dari pamannya. Beliau karakternya banyak mengikuti pamannya. Nah, maka dengan Nabi Ibrahim, maka hampir Nabi ini dua ini sejaman, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Berikutnya pelajaran apa lagi? Yang bisa disimpulkan? Silsilah, kemudian azabnya, apa lagi? Sejarahnya apa? Umum sejarah itu. Apa kesimpulan berikutnya? Tempat dakwahnya. Jadi kita tahu apa negerinya? Yordania. Yang sekarang Yordania itu negerinya apa? Kaum wilayah di sepanjang Yordania, perbatasan antara Palestina itu, dengan Yordania itu, sepanjang itu jalur itu adalah Laut Mati kalau sekarang disebutnya. Ini Laut Mati. Itu adalah wilayahnya kaum Sodom yang Allah azab. Berikutnya apa lagi? Wilayah sudah. Berikutnya lagi kesimpulannya. Bisa meneladani kisah, sikap, bisa meneladani sikap Nabi Lut dalam berdakwah. Bagaimana dakwahnya Nabi Lut? Punya keberanian, kesabaran, tabah, tanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya. Berikutnya apa lagi? Teladan yang bisa kesimpulan yang sudah ambil. Sebelum azab diturunkan apa dulu? Boleh kedatangan malaikat. Ada satu yang tidak disebutkan tadi dalam ayat itu, yaitu kebutaan. Jadi ketika mereka berbondong-bondong menuju ke itu, ya, menuju ke rumah Nabi Lut, itu mereka ingin maksa, tarik paksa masuk untuk ke rumah Nabi Lut. Tapi apa? Satu malaikat benar, saya ini malaikat utus Allah untuk mengazab kalian dan sekaligus langsung dibutakan matanya. Salah satu azab yang ditimpakan adalah kebutaan. Jadi mereka yang datang ke Nabi Lut semuanya waktu itu ujung-ujung gelap mata, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu salah satu azab yang Allah turunkan, kebutaan kaum Sodom, dibutakan oleh Allah. Setelah itu turunkan azab yang lainnya. Ngeri apa tidak? Ngeri. Kisah ini sangat ngeri. Sangat ingin. Artinya kita betul-betul harus takut dengan penyimpangan kepada Allah. Nah, bagi kita pelajarannya apa tadi? Bagi kita satu, setelah ini mengenal kisahnya, kemudian juga banyak pelajaran yang diambil dari kisah Nabi. Insya Allah ke depan akan dibahas tentang masalah hikmah. Ini tidak sampai kepada hikmah, hanya kisah saja. Hikmah selanjutnya akan kita bicarakan. Mudah-mudahan kita nanti dalam kondisi sehat, bertemu lagi dalam pelajaran yang sama, kaji tentang akidah akhlak ini, khususnya di kelas 10 ini di semester 2. Dan insya Allah ini sudah mau poin terakhir, yaitu mungkin pertemuan berikutnya adalah pertemuan tentang hikmah. Artinya banyak hikmah yang diambil dari kisah Nabi. Salah satunya kita sudah bahas hikmah yang diambil, tapi nanti akan kita bahas selanjutan daripada hikmah dan teladan yang diberikan kisah ini. Baik, siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini? Maksudnya ada yang berbicara tentang bagaimana kesan belajar hari ini? Seru. Coba sebutkan selain seru apa? Mendapatkan. Betul, dirasakan begitu. Lebih seru pelajaran sampai ini, lebih seru. Nah, menyenangkan hari ini. Baik. Mudah untuk diambil materinya. Ada lagi yang lain?
Barakallah. Baik, ada lagi yang lain? Bagus. Terima kasih ya. Silakan. Kita tahu dari kata-kata yang kita pelajari ini dalam benak kita juga muncul bagaimana gambaran dalam berdakwah dan akibat dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, barakallah. Jadi kita setelah ini akan mengerti bagaimana kita berdakwah ke depannya. Artinya dakwah jangan FSMR, tahu FSMR? Apa FSMR itu? Apa FSMR? Hah? Mudah menyerah dan apa? Seperti Nabi Lut. Walaupun tidak banyak orang yang mengikuti bahkan cenderung menentang, kita harus sampaikan apa yang Allah harus sampaikan. Nah, salah satu betul tadi. Jadi tahu dakwah dan tahu ternyata siksa itu datangnya kapan? Setelah adanya pembangkangan kepada Allah. Baik. Ada lagi yang lain yang bisa menyampaikan yang sama? Nah, sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat kemanfaatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.